Nah, oke. Hari ini akan kita coba membuat suatu penelitian. Ingat, penelitian itu menggunakan penelitian terdahulu. Rekaman saya kasih nanti. Oke, rekaman saya. Penelitian terdahulu ya. Oh, udah jalan. Kayak tadi nggak jalan. Nah, yang pertama kita akan coba machine learning, misalnya analisis unsupervised learning misalnya, atau analisis klasifikasi machine learning misalnya. Oke. Yang jadi pokok pembahasan Anda hanya pada tahun 2024. Kan minggu lalu saya suruh Anda buat 5 kan? Ada nggak? Ada. Oke. Jadi misalnya saya ambil yang ini, analisis penggunaan machine learning dalam klasifikasi penentuan penyakit jantung. Ini yang menggunakan machine learning ya. Nah ini perhatikan, usahakan yang menggunakan tanda seperti ini, Sinta. Ini Sinta yang paling kecil, Sinta 6. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Kita coba dulu tes, betul nggak barangnya? Jadi Anda jangan terkecoh lambang ini. Anda klik kemana larinya? Betul, ini yang legal, ini yang resmi. Sinta 6 terdeteksi pada Sinta Kemendikbud Jurnal Profils ini. Ini betul. Oke ya, caranya tadi Anda harus klik pengakuannya, verifikasi betul nggak ke sini. Ini linknya. Jangan terkecoh. Oke, udah ya, cukup jelas ya. Nah, saya ambil satu lagi perancangan sistem informasi, perancangan sistem informasi misalnya penggajian ya, penggajian. Cari yang 2024. Saya ambil ini aja, gunakan ini. Oke. Oh ini nggak ada ya? Nah ini nggak ada. Usahakan cari yang ada. Kenapa? Biasanya proses reviewnya ada. Kita cari lagi yang ada. Kalau nggak dapat, cari sampai dapat. Ini ya. Oh ini nggak ada juga jurnal baru. Cari sampai dapat. Nih, tes SAP, betul nggak barang tuh? Betul. Nah, udah betul, baru kita download. Jadi referensimu juga nanti harus rata-rata seperti ini ya, nak, referensinya biar terjamin kualitasnya. Oke, kita download tadi satu, ini tentang ada pula nama bagus ini ya. Saya download ya. Oke. Satu lagi saya download.
Ingat, Anda cari referensi untuk jadikan judul itu wajib yang Anda pahami ya nak. Ini karena contoh aja. Kan pula tiba-tiba Bapak ini asal ambil aja. Kamu yang stres nanti buktikannya. Saya apalah. Paling saya bilang hore kena tipu gitu. Ya. Betul-betul kau pelajari dulu caranya apa. Setelah kau dapat jurnalnya, kau pelajari dari YouTube buat aplikasinya. Kau pelajari referensi yang lain-lainnya sampai kau paham. Baru kau jadikan judul. Jangan karena mau cepat-cepat, gampang semua serba ChatGPT, tidak boleh. Nah, yang baru dah. Kemudian ini sudah selesai, kita akan menggunakan AI. Ingat, kementerian tidak melarang, tapi membuat aturan secara kode etik. Kemarin sudah ada dipublish ya. Nanti saya tunjukkan tempatnya, karena kita mau demo. Udah. Nah, ingat, ini adalah saya gunakan ini. Ini saya gunakan ini. Tapi ingat, ini bisa bias atau halusinasi. Bagaimana caranya supaya jangan halusinasi? Dia harus diinput. Ingat, artificial intelligence itu adalah kecerdasan yang dibuat. Artinya dibuatkan dia. Dia harus ditanamkan dulu kecerdasan sama dia, baru dia siap pintar. Oke. Contohnya kita bahas yang PSI dulu. Perhatikan. Saya copy engine-nya. Nanti akan saya share sama Anda. Menurut saya ramu, bertapa saya satu malam demi Anda, bukan demi saya. Copy. Nah, akan saya jelaskan sedikit di sini. Perhatikan. Anda seorang profesor di bidang ilmu komputer, sudah mempunyai, dia harus ada kata-kata pengunci di situ. Dia pengalaman 15 tahun dengan penelitian, rancang bangun atau perancangan ini. Metode Anda ya, rancang bangun dan perancangan sistem informasi sampai sekarang. Sedang fokus, ini yang Anda perintahkan. Melakukan bimbingan untuk menentukan topik judul penelitian mahasiswa sarjana komputer. Dengan gaya penulisan akademik, nah dia akademik. Kemudian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang terdiri dari setiap kalimat ada subjek, objek, predikat dan keterangan. Setiap kalimat terdiri dari kata paragraf menggunakan kata penghubung. Dengan menjelaskan dilakukan secara komprehensif dan spesifik setiap kali dalam dibuat terhindar dari plagiat. Informasi yang diberikan dari ChatGPT tidak bias maupun halusinasi dari deteksi ya. Oke, Anda enter. Kenapa? Kita kunci dulu dia mau ngapain? Nggak usah, jangan pula tiba-tiba carikan saya judul ini. Halu. Dah? Jawab baik, Anda memerlukan bantuan. Oke. Baru kita perintahkan, kita masukkan ininya. Yang kita cari tadi PSI ya. Nah, dia ini yang dia belajar dari sini nak. Berdasarkan data. Tadi kita perancangan ya. Oke, kita masukkan. Dah. Upload. Ini kalau yang premium kayak gini kejadiannya, tapi kalau yang gratisan 11 kali. Nanti ya, habis jam tertentu tunggu lagi. Bolehnya gratis, nah ada gratis. Yang penting cari yang kayak gini. Dia 11 kalinya nih. Sekali generate dalam satu kali proses. Nah, ini karena saya pakai premium ya, begitulah kan. Namanya premium, beda layanannya. Oke, kita masukkan lagi baca dan detail. Nah, ini dia fungsinya. Kita suruh dia membaca. Agar apa? Dia paham apa yang kita minta, bukan berdasarkan dari ChatGPT itu murni. Inilah yang dinamakan etik. Catatannya, jurnalnya harus kamu baca ya. Sabar, mungkin ada gangguan telepon.
jaringan. Oke. Ini dia direkomendasikannya, baca data secara komprehensif kan, lebih dalam. Dia bacanya ini. Dapat dari mana, Nak? Dari sini. Enggak dia yang merekomendasikan, tapi dari sini. Oke. Kemudian diperintahkan lagi dia. Apakah dia paham? Dia. Kita perintahkan. Apakah Anda paham memahami data di atas dan mampu membimbing dalam menentukan judul skripsi, tema penelitian, rancang bangun, dan ini ya objek. Kalau Anda bidang ini, ya, informasi mahasiswa sarjana S1 ini adalah jenjangnya, komputer adalah bidang Anda, dengan tidak memberikan rekomendasi komputasi tinggi dan perhitungan matematika. Saya menghindari dengan spek yang lebih tinggi. Jadi dia spek rendah bisa. Oke, dan matematikanya nggak terlalu tinggi. Oke. Ya, saya memahaminya. Dia udah memberikan. Oke. Saya kemarin kan minta 3 judul kan. Dia memberikan banyak nih rekomendasi dan belum. Oke. Dia memberikan 8. Ini sebenarnya sudah bisa, tetapi kurang mengena. Kita tambah lagi kepintaran sama dia. Berikan 5 alternatif. Alternatif dengan hasil data ya, sebagai catatan saya adalah mahasiswa semester akhir yang harus lulus. Kamu paksa dia di sini. Aku harus lulus semester ini. Saya memiliki waktu 6 bulan untuk penyelesaian penelitian saya. Ini udah belum maksa ini modelnya. Nah, udah masuk dia mulai dia memberikan berdasarkan ini. Oke, dah. Nah, selanjutnya, nah ini dia kuncinya. Nah, ini dia. Ini dikunci dari sini dah. Berikan 5 judul skripsi yang tidak terdeteksi plagiat dan alternatif dalam ini metodenya. Ya. Ini saya bikin output ini adalah PSI, dia ada, setahu saya ada tool, ada desain dan lain-lainnya, sebanyak 500 kata, boleh 1000, boleh Pak, kita coba lengkap agar mudah dosen pembimbing menganalisa penelitian. Nah, ini kita buat, kita mulai membaca. Ini sinopsisnya, ini yang, ini dia kan. Rancang bangun sistem informasi penggajian karyawan berbasis usaha kecil menengah UKM menggunakan waterfall. Ini dia. Sampai output apa yang dibuat, basis datanya apa, metodenya apa, DFD kan? Nah, level 1, black box testing. Nah, ini dia. Tinggal Anda pilih salah satu yang Anda bisa. Karena ini Anda jadul 3 kan? Kasih 5. Ya. Toolsnya udah dikasih. Oke. P5 ya. Metode spiral ya. Oke. Nah, baru kamu cek ada nggak ini di
Google Cendekia. Biar supaya menghindari plagiat. Cek. Nggak ada kan? Kalau ragu, cari yang lain. Nih. Tapi dicari metodenya, income rental itu apa? Jangan income rental kamu tahu-tahu tapi kerjanya nggak bisa. Nah, ada kan? Nggak ada kan? Pecah-pecah kan? Pecah-pecah kan? Berarti nggak ada judulnya. Tadi ragu karena pada umumnya. Oke. Nah, Pak, bagaimana tembus Sinta 3? Sebenarnya saya pun masih agak ragu tentang perancangan sistem informasi ini. Tapi ini eksperimen saya ya, ini eksperimen saya. Saya coba ambil, ini eksperimen saya, ini eksperimen ya. Ini yang dirubah. Digunakan serta pengujian lebih dari satu model pengujian. Saya cuma bisa beranikan Anda di model pengujiannya. Kenapa? Kalau di metodenya saya khawatirnya nanti Anda udah buat waterfall, buat spiral, itu sakit. Lebih bagus di model ujinya yang ditambahkan. Biar supaya Anda paham. Kan Anda udah belajar RPL dong. Kan ada black box dan lain-lainnya kan? Kita coba. Saya nambahkan untuk EPSI cuma di ini ya. Pengujian lebih dari satu model pengujian. Nah, ini dia menggunakan ini. Ini nanti Anda akan jadikan judul. Nah, ini ada 3. Nah, saya akan coba eksperimen. Ini saya eksperimen perdana saya. Kita tunggu. Ada IRD, DFD kan? Ini adalah jurnal proposal Anda, tapi nanti kalau mau tembus di artikel, nanti akan saya coba, kita sama-sama lihat. Nah, ini. Oke. Kita rubah ya. Ini. Buatkan 5 judul dengan menggunakan metode pengujian agar lulus jurnal bereputasi. Buat aja internasional boleh lah. Berdasarkan data di atas. Nah, ini ya. Ada. Ini dia dibalik, dia pengujiannya di sini. Nah, ini dia. Kita membuat berdasarkan pengujian ya, bukan metodenya tetap waterfall, ini berbasis web, ini kan ini pengujian. Kalau mau lulus Sinta ya, ini anggapan saya Sinta 3. Nah, ini dia. Saya hanya berani mengangkatnya yang ini. Ini nggak berani saya, kenapa? Saya khawatirnya
metodenya pening nanti. Ada 2 waterfall prototype kan pusing. Tapi saya coba bangunkan di metode testingnya. Kan yang saya angkat kan lebih dari 1 metode pengujian. Bisa 3, bisa 2. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa tembus. Nah, gak ada lagi apa kan? Ini kok bisa kayak gini pengembangan sistem. Gak usah ada kata running, gak usah lagi kata-kata rancang, tapi diganti ini metode pengembangan boleh. Ini coba saya copy, ini betul-betul baru saya hari ini. Ini dari hari ini. Saya coba simpan di sini. Ini alternatif, note saya kasih catatan. Biasanya catatan itulah dia untuk internet, untuk supaya lebih menggigit lagi. Ini aja tadi udah bisa. Yang ini aja tadi udah bisa, baru yang ini. Ini untuk PSI perancangan sistem informasi. Inilah sumbernya yang mana tadi? Yang ini. Kita harus kunci dulu, ya. Baru masukkan datanya. Ingat, artificial intelligence itu belajar pada data. Biar nggak lari. Jadi menghilangkan bias dan halusinasi ChatGPT itu sendiri. Ini saya sudah belajar ini, sudah mengikuti pelatihan melalui dari UI dan sejenisnya sudah saya ikuti. Dan saya berani mengatakan ini legal. Kenapa? Enggak murni ChatGPT. Harus diajarin dulu dia pinter. Oke, udah keluar. Misalnya kita nanti masuk yang ini misalnya rancang bangun ya. Oke. Pak, saya mau di bidang data mining dan machine learning. Masuk. Nah, ini sama ya, copy kan. Copy. Oke, kita masukkan lagi, sama ya. Saya bagi ya, ini. Dan data mining. Oke. Sama kata-katanya nggak jauh beda. Kita buat lagi dia. Dia harus belajar mengerti dulu. Jadi AI ini sebagai teman kita berdiskusi, keputusan di tangan kita. Oke. Habis itu saya coba masukkan artikelnya ya. Oke. Saya masukkan analisisnya ya. Ini halal, nggak nipu-nipu. Dia kan masih kayak gini kan, dia kan membaca sistemnya, dibacanya dulu, baru tampilkannya, baru kita masukkan ini. Apakah Anda paham? Ini menciptakan pelatihan ini bayar loh, engine-nya nih. Kalau Anda tanya, Pak, Bapak habis berapa? Jangan ditanya. Demi apa? Demi kalian. Biar apa? Perkembangan AI itu jangan disalahgunakan betul-betul secara akademik. Oke, setelah dibuatnya kita masukkan lagi balik, berikan 5 judul lagi ya. Sudah saya kunci. Saya paksa dia, ini saya paksa. Ini kan semester ini lulus bulan 6. Saya paksa balik. Oke, dia berikan rekomendasi. Baru saya buat lagi nih. Copy.
Saya ganti 1000 misalnya. Ini ada data setnya ya. Oke, kita cek ya. Nih. Coba satu. Ada nggak dia di bedakan metodenya kan? Pecah-pecah kan? Berarti dia nggak ada. Tadi yang pertama tuh rame, saya ragu. Cari yang pecah-pecah. Dan ininya nggak sama. Oke, misalnya kita cari satu lagi. Ini udah biasa ya. Cuma ada 2, berbeda kan? Kalau ragu, cari lagi. Cepat ada, ini dia. Oke, nah kalau mau Anda lebih keren, biar tembus Sinta 3 atau lebih depan ininya, saya kasihkan ini. Saya udah racik lagi kembali not ini, udah saya modifikasi. Artinya apa? Saya akan kasih kata kuncinya. Kata kuncinya ada di sini. Algoritma yang digunakan lebih dari 2. Mau Sinta 3 kan? Lebih dari 2. Boleh Pak 1, boleh modifikasi. Tinggal kasih ganti aja nih. Tapi kalau 2 berarti 3 kan? Ya kan? Tes. Ini ada Pak. KNN logistik dan random forest. Nah, ini lebih udah jauh ini, nggak mirip lagi. Cuma yang kamu buktikan metode algoritmanya doang. Hitung-hitungannya. Jadi isi dari bab 2 itu teori-teorinya ini. Kan udah ada teori tadi, KNN apa, ini apa. Isinya udah. Nah. Oke. Tadi kan untuk PSI udah saya buat. Bagaimana kita pindahkan yang PSI ini, yang not ini saya tambah lagi. Mana tahu nanti kan habis diterima proposalmu kan? Udah. Untuk mau publish, ubah judul. Ini. Untuk publish ya. Yang tadi ini untuk proposal. Kalau ini untuk publishnya, artikelnya. Beda artikel, beda skripsi. Skripsi adalah penelitian Anda, artikel adalah pecahan dari skripsinya. Oke. Kita coba engine-nya. Di atas ya, misalnya
Bisa ditambah sesuai kemampuan, bisa ditambah kemampuan mahasiswa S1. Misal. Ada 3 metode. Dia dengan metode Carsplot, ini udah internasional ini ya, ada bisa. Tinggal pelajari. Nggak pada pusing tuh naik. Yang pusingnya cuma membuktikan matematika di awal. Cius. Nggak, maksud saya biar Anda sekali-sekali kenapa tidak dicoba. Kan nanti nggak bisa Sinta 3 turun ke Sinta 4. Udah, tinggal Anda pilih salah satu judulnya. Contohnya ini saya kita ambil. Ini berarti Anda pengujiannya Anda cari certificate correlation ini apa gitu kan. Nah, itu dicari artikelnya nanti. Nah, ada kan? Why? Kenapa tidak? Apalagi yang kurang dari yang saya kasih tahu kepada Anda. Oke, kita stop ya.